luar biasa. Puji Tuhan kalau semua adik-adik dalam keadaan luar biasa. Jadi kita boleh tetap semangat memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di sekolah minggu hari ini. Karena Senin sampai Minggu Tuhan adalah Tuhan kita yang menyertai kita dan melindungi kita. Kita nyanyikan satu lagu, Senin sampai Minggu. Semuanya bangkit berdiri. Senin, Selasa, engkau tetap belajar. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap pilihmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Senin, Selasa, engkau tetap belajar. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, sekarang kita mau buka ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Jadi, ambil sikap doanya, lipat tangan, tutup mata. Untuk menyambut doa pembuka kita sambut dengan lagu pujian oleh karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Kita ulang dari awal. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Semuanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Semuanya Kau hebat bagiku.
mencapai langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan napas kehidupan dan kesehatan bagi kami hingga pada hari ini. Kami bersyukur ya Bapa atas karunia yang Kau berikan bagi kami, hingga kami bisa mengadakan kebaktian untuk anak-anak sekolah minggu dalam YouTube kami ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati seluruhnya anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja kami ini, di Bekasi ini. Engkaulah menyertai mereka Tuhan. Engkaulah memberikan bagi mereka kesehatan, apalagi pada masa virus COVID-19 ini. Anak-anak kami tidak bisa beribadah bersama dengan kami di Bait Allah ini. Biarlah mereka bisa melihat ibadah ini dan bersekutu dan beribadah melalui YouTube sekolah minggu ini. Kalau berkati mereka Bapa, berikan bagi mereka sukacita berlimpahan, kesehatan daripadamu. Jauhkan mereka anak-anak kami semua dari virus-virus yang ada di dunia ini. Jauhkan dari penyakit dan mara bahaya, hingga mereka bisa bertumbuh dewasa dalam iman dan sehat-sehat dalam pengasihan Tuhan. Kami serahkan ya Bapa seluruhnya anak-anak kami dan juga orang tuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Berkati ibadah kami ini Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dalam Kristus Tuhan, hari ini, esok, hingga sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita mau bersukacita untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Sukacita, oh sukacita. Semuanya berdiri, ikuti gerakannya. Bersinar terus, ya Yesus berikan lapang.
sekarang kita mau dengar firman Tuhan, mau diajar oleh firman Tuhan. Jadi siapkan hati, siapkan pikiran dan juga peralatannya, mungkin Alkitab atau catatan, semuanya disiapkan. Kita sambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita sambut dengan pujian, ku ingin dengar cerita. Shalom adik-adik. Setelah kita bernyanyi, berdoa, menari, melompat, saatnya sekarang kita duduk dengan tenang. Kita akan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa baca, sudah disiapkan kan Alkitabnya? Tadi Kak Siska udah ingatin loh. Ayo siapkan Alkitabnya adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau menjagai kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu hingga saat ini Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat hari-hari yang indah. Terima kasih buat sukacita yang sudah kami nikmati Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan dengar-dengaran tentang firman-Mu. Kiranya Engkau menguatkan kami, mengajari kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini jadi pedoman kehidupan kita dalam minggu ini ada tertulis di Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Oke? Yang sudah buka Alkitabnya ikutin ya. Ikutin Kak Esther membacanya di Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Oke, kita baca bersama-sama. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya
dan yang membenci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa-bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala hal yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa-bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Sampai di situ pembacaan firman adik-adik. Kakak mau jelaskan sedikit tentang firman ini. Ini adalah tentang Musa. Musa yang dipilih Allah menjadi pemimpin bagi orang Israel setelah mereka dibuang dari Babel, dari Mesir. Adik-adikku yang manis, Musa disuruh Allah, diperintahkan Allah memimpin begitu banyak orang. Lebih dari 60.000 orang harus dipimpinnya. Musa masih sangat muda dan pengalamannya masih sedikit. Karena itu dia membutuhkan seorang penasihat. Penasihatnya ialah mertuanya. Adik-adik tahu namanya? Namanya Yitro. Adik-adik, kemudian Yitro menasihatkan kepada Musa, Musa, jadilah pemimpin yang baik. Sampaikan ke rakyat ini apa yang menjadi ketetapan dan maunya Tuhan, katanya. Biar pekerjaan gampang, pilihlah dari antara bangsa ini, dari bangsa Israel ini, orang-orang yang cakep, bukan hanya cakep wajahnya atau badannya adik-adik, tapi cakep artinya cekatan, pintar, smart, tentu harus sehat juga. Katanya ada persyaratannya tadi, sudah cakep harus takut akan Allah. Syaratnya banyak lagi. Orang yang dapat dipercaya dan yang membenci kepada pengejaran suap. Maksudnya tidak mau disogok. Udahlah, bilang aja lah, nggak apa-apa. Jadi Yitro mengajarkan kepada Musa untuk memilih menteri-menterinya, istilahnya kalau di zaman sekarang ya, menteri-menterinya atau teman sekerjanya untuk memimpin orang Israel. Kemudian Musa melakukan apa yang dikatakan mertuanya. Tapi ada satu hal yang dipesankan oleh mertuanya apa? Engkau harus meminta pertolongan kepada Allah. Jangan bekerja sendiri, bukan karena kuatmu. Bila Allah menyertaimu, maka semua pekerjaanmu akan diberkati dan akan berjalan dengan baik. Kemudian Musa melakukan apa yang dikatakan oleh mertuanya itu, dan dia bisa melayani rakyatnya dengan baik, dibantu oleh pemimpin-pemimpinnya.
Karena tadi Yitro menganjurkan untuk Musa memimpin negeri itu, untuk memilih pemimpin untuk 1.000 orang. Misalnya 1.000 orang penduduk ini, 1 orang pemimpinnya. Di antara 1.000 ini dipecah lagi 100 untuk pemimpin 100 orang dipilih lagi. Untuk 50 orang dipilih lagi. Untuk 10 orang, sehingga pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Musa itu bisa bekerja dengan baik, melakukan pekerjaannya dengan teratur, dan semuanya itu berjalan dengan baik dengan penyertaan Allah. Oke adik-adik, apa maksud firman ini kepada kita saat ini? Kepada adik-adik, juga kepada guru-guru sekolah minggu. Apakah kita disuruh memimpin banyak orang saat ini? Oh, bukan. Kalau Musa mendapat tantangan memimpin berpuluh-ribu orang, kita saat ini dihadapkan dengan apa, adik-adikku? Masa-masa sulit di masa pandemi ini, masa yang tidak biasa, tidak normal. Kalau dulu kita bebas ke sekolah, bebas ke gereja, bebas ke mall, bebas bermain, bebas pergi les, bebas pergi ke tempat saudara. Itulah tantangan yang kita terima. Semuanya, bukan hanya adik-adik saja, bahkan orang di seluruh dunia ini. Mau di Amerika, mau di Australia, di Afrika, semuanya sama. Nah, di masa pandemi ini kita dituntut oleh Tuhan untuk tetap sabar. Seperti Musa juga sabar memimpin begitu banyak orang, begitu banyak perkara, begitu banyak tuntutan. Kita juga harus sabar dan pandai mengatur waktu, mengatur semua kebutuhan kita. Adik-adik, minggu ini adik-adik lagi ujian ya, namanya PTS. Ada yang sudah selesai kah? Atau besok ya terakhir ya? Nah, adik-adik, PTS itu tantangan gak buat adik-adik? Ya tentu tantangan. Karena apa? Belajarnya tidak di sekolah, tidak langsung gurunya ngajari, tapi lewat daring, online. Tentu tidak sama dengan belajar di sekolah, tapi tetap adik-adik harus melaksanakan ujian tengah semester. Kalau tadi Musa punya penasehat mertuanya, adik-adikku punya penasehat kan di rumah? Ada mama, ada papa, ada kakak, ada abang, bahkan ada tante atau siapapun itu. Mereka mendampingi seperti Allah juga mendampingi Musa. Mama mendampingi saat belajar, bahkan saat ujian. Musa turut dengan perintah mertuanya. Musa minta pertolongan dengan Tuhan. Adik-adikku juga harus taat dengan perintah mama, perintah papa, kakak, dan abang. Menjadi anak yang taat. Karena ketaatan itu akan menghasilkan sesuatu yang indah. Sehingga saat PTS, saat ujian, tidak suntuk, tidak kesal, tidak marah. Karena semuanya sudah dipersiapkan dengan baik dan dibimbing oleh orang tua kita. Mintalah penyertaan Tuhan, mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk menghadapinya. Kita memuji Tuhan karena apa, adik-adikku? Karena selama 6 bulan ya kita nggak ketemu. Selama 6 bulan kita tidak bisa kemana-mana. Tapi sampai saat ini kita masih sehat ya adik-adik. Kita bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya. Seperti Musa yang meminta pertolongan dari Tuhan, adik-adik dalam kesempatan ini juga boleh
menyampaikan permohonan-permohonanmu kepada Tuhan. Doa permohonan adik-adik bisa direkam lewat video ya. Sambil adik-adik menyatakan permohonanmu, katakanlah permohonanmu. Contohnya nih, misalnya kakak mau memohon kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami kesehatan. Bukan dengan sikap berdoa ya, berbicaralah dengan seperti kakak bicara. Atau Tuhan sembuhkanlah dunia ini, kami ingin sekolah minggu di gereja, sudah kangen. Gitu. Bisa direkam juga. Tuhan jauhkanlah COVID-19 dari kami sehingga kami bisa sekolah. Adik-adik direkam ya, satu persatu kirim ya kakak-kakaknya ya. Kakak-kakak sekolah minggu udah rindu sama kalian adik-adikku. Kangen. Ada yang nanya, ayat berapa tadi kak? Ayat hafalannya apa kak? Kangen dengan anak-anak batita yang menyusun sepatunya dengan rapi. Kangen dengan suara anak-anak yang lari-lari. Adik-adik pasti kangen kan? Kalau adik-adik bisa lihat wajah guru-guru sekolah minggu, tapi kami gak bisa lihat. Waduh, adik-adik kami sekarang udah berubah kali ya, udah tambah tinggi ya, tambah sehat ya, tambah cantik ya. Nah, hari Minggu kita tunggu ya dengan mengirimkan video yang isinya menyampaikan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Apapun permohonan dari adik, misalnya Tuhan beri kami kesehatan, itu juga bagus. Kami tunggu ya adik-adik. Adik-adik yang manis, kita akan mengakhiri firman ini. Satu pesan kakak, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap sukacita. Oke adik-adik, adik-adik, inilah kakak-kakak guru sekolah minggu. Ada Bang Yuda yang kangen dengan adik-adik. Tetap sehat ya adik-adik. Ingat, kalau keluar tetap pakai masker, oke? Rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari orang berkerumun atau orang ramai ya adik-adik. Yang paling utama sama seperti Musa, mohon perlindungan dari Tuhan. Amin adik-adik. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Saat ini kami mohon kepadamu, kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan segala kegiatan kami, segala perjalanan kehidupan kami hanya kepadamu. Jagai kesehatan kami Tuhan, jagai kami hingga suatu saat nanti Tuhan berkenan mengizinkan kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jaga kesehatan adik-adik. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Kita sambut doa kita dengan satu lagu yang bagus banget. Biarlah lagu ini menjadi rasa syukur kita, tapi juga doa kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hanya Kamu. Buka suaranya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur.
virtual ini kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau masih menyertai kami hingga pada hari ini. Kami telah selesai melaksanakan ibadah virtual ini, supaya anak-anak bisa mendengarkan lagu-lagu pujian dan firman kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati kami semua Bapa, berkati tim guru sekolah minggu yang mengadakan puji-pujian melalui YouTube kami ini, supaya mereka Tuhan sehat-sehat melaksanakan ibadah selanjutnya di minggu yang akan datang. Jagai mereka Bapa, beri kesehatan panjang umur dan jauhkan dari mara bahaya dan celaka. Juga kami anak-anak sekolah minggu, berkati kami Tuhan. Walaupun kami beribadah melalui YouTube ini, biarlah Tuhan menjagai kami di rumah masing-masing. Sehat kami Bapa, jauh dari segala macam sakit dan penyakit. Diberkatilah kami setiap saat dan diberkati orang tua kami. Tambah sukacita tengah-tengah keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hari ini hingga sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak kami sekalian hari ini, esok hingga sampai selama-lamanya. Amin.